Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Richard Goodboy di Think Smart Channel. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai Realme Narzo. Maka dari itu jangan skip videonya sampai akhir ya. Ngomongin Realme Narzo, ini adalah HP yang cukup viral karena harganya cukup murah dan fiturnya melimpah sekali. Oke, udah belum tahu Realme Narzo itu seperti ini. Nah, kalian udah lihat kan gambar Realme Narzo ini? Dari segi tampilannya jelas ini sedikit mirip dengan Realme 6. Oke, cukup. Kita masuk lagi ke topik utama, itu kelebihan dan kekurangan Realme Narzo. Tapi sebelum itu gue mau kasih lihat nih spesifikasi dari HP yang satu ini. Nah, itu dia tuh spesifikasinya. Kalian udah bisa lihat secara lengkap ya di gambar yang gue kasih tadi. Sekarang kita masuk ke kelebihannya terlebih dahulu. Nah, ngomong kelebihan nih, gue paling seneng ini. Karena apa? Realme Narzo ini cakep sekali spesifikasinya. Pertama, dari chipsetnya oke lah. Chipset ini cuma ada 4 smartphone yang menggunakan chipset ini untuk saat ini. Chipsetnya itu Helio G90T. Keunggulan lainnya dari Realme Narzo ini adalah kameranya. Dia 48 megapiksel dengan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Cukup oke lah ya. Serta ada satu lagi nih, dia udah ada EIS untuk rekaman videonya. Jadi sedikit stabil gitu guys videonya untuk Realme Narzo ini. Oke, ngomongin HP gaming itu nggak afdol kalau nggak ngomongin RAM dan juga memorinya. HP Narzo ini menggunakan 4 GB RAM dan juga memorinya 128 GB. Tidak ada pilihan, cuma itu aja. Mantap Realme. Selain dari RAM-nya, HP ini juga punya sensor yang gue bilang cukup memumpuni karena udah ada gyro, serta beberapa sensor yang cukup penting di dalam smartphone. Dan juga kayaknya sih itu sensor pada umumnya juga ada sih. Ya gyro aja yang spesial dari sini. Dan juga kompas ya, kompas juga tidak terlalu penting gitu. Selain itu Narzo juga punya kecepatan charging 30 watt. Konon kata 55 menit bisa full 100%. Dalam iklannya bilangnya sih seperti itu. Dan untuk harganya, oke, seperti itu aja kelebihan dari HP ini. Bahkan gue sebutin semua spesifikasinya karena menurut gue ini cukup kompleks gitu kelebihannya. Serta ini juga mirip dengan Realme 6 spesifikasinya. Wow, hebat sekali. Tapi ya kalau bandingin Realme 6 ya kameranya gedean Realme 6. Cuma kan banyak orang main game gak butuh kamera. Jadi muncullah Narzo ini. Yang buat kalian yang gak suka foto-foto tapi suka main game, sama spesifikasinya, harga juga lebih murah. Gitulah maksudnya. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari Narzo ini. Jika dibandingkan dengan Realme 6 karena spesifikasinya hampir sama dan ini juga versi ekonomisnya, menurut gue kekurangannya mirip-mirip dengan Realme 6. Pertama itu badannya masih plastik, backnya juga masih plastik, cuma depannya aja dan layarnya itu masih pakai Gorilla Glass 3. Itu kelemahannya, badan itu plastik. Untuk kelemahan kedua, baterainya masih 4300 mAh. Oke lah, walaupun ada fast chargingnya, tetapi kenapa tidak 5000 saja gitu kan? Atau setidaknya 4500 lah biar mirip kompetitor sebelumnya gitu kan? Karena ini juga untuk main game gitu. Walaupun udah fast charging juga lebih enak lah bos kalau lebih gede, bener gak? Nah, itu dia kekurangan yang gue temukan di Narzo ini. Hanya ada 2 sih. Pertama cuma plastik dan kedua baterainya yang kurang oke gitu kan. Kalau kamera dibanding Realme 6 udah gue sebutin di depan tadi, karena ini paket yang ekonomis, makanya kameranya diturunin jadi 48, depannya 16. Kalau di Narzo kan 64 ya. Tapi kekurangannya akan mungkin sangat terlihat karena sedikit tricky gitu ya. Kalau kalian bandingin dengan kompetitornya yaitu Redmi Note 8 Pro. Karena dengan chipset yang sama dia juga punya fitur yang mungkin sedikit lebih lah ya, dengan RAM ya nggak gede lah RAM-nya, cuma 6 GB bos. Kameranya cuma 64 megapiksel ya, nggak gede-gede amat ya bos. Oke, walaupun emang kekurangan mungkin terlihat agak banyak kalau dibandingin dengan si Note 8 Pro ini, tetapi kembali ke masing-masing selera bos. Ada yang suka Xiaomi, ada yang suka Realme. Nah jadi gitu, gue nggak bisa bilang yang mana bagus selera kalian. Kalau masalah budget mungkin sebelah memang sedikit lebih murah, tetapi mungkin kalau pengalaman experience menggunakan Realme atau produk Oppo misalnya, mungkin akan beda cerita gitu dengan yang menggunakan Xiaomi. Begitu juga dengan Samsung dan juga mungkin Dingding HP gue yang gue review gitu kan. Nah, jadi gitu kelebihan dan kekurangan dari Narzo. Kalau lihat dari kekurangan dan kelebihannya, banyak kan kelebihannya. Karena memang ini di era yang sangat
maju gitu. Jadi perang-perangan smartphone murah tapi mantap spesifikasinya. Contohnya Narzo ini, Realme 6 dan juga mungkin Note 8 Pro itu. Dan masih banyak beberapa HP lainnya mungkin ya. Jadi kalian tetap nonton video ini, subscribe, tekan lonceng makanya. Karena ada rekomendasi-rekomendasi HP yang worth it, sangat worth it di sini. Makanya kalian stay tune terus. Nah, seperti itu video kali ini tentang Narzo, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau kalian ada tambahan, kalian bisa tulis di komen. Buat kalian yang selalu tunggu dan nonton, walaupun 1, 2, 3 orang, tolong komen juga di bawah biar gue tahu nih orang-orangnya yang mana gitu kan. Siapa tahu gue lagi berbaik hati pengen kasih giveaway, gue bakal kasih ke kalian-kalian yang selalu stay tune. Walaupun nonton cuma nggak ledak-ledak gitu guys. Jadi gue tuh pengen kenal lo juga gitu kan. Jadi muncul di komentar ya kalian-kalian yang nonton tuh dari yang kemarin-kemarin, silakan muncul di komentar. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam pintar. Jangan lupa subscribe apa YouTube ya. Subscribe cok. Subscribe.